Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Dwi Herlinda, SOS FSI, selaku dosen mata kuliah Pengembangan Organisasi dan Birokrasi. Perkenalkan, nama saya Zulfi Muhardila, saya dari kelas 65 dengan NIM 1863201130. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas resum materi dengan materi definisi organisasi, pengembangan organisasi, birokrasi, dan fungsi birokrasi. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan tentang definisi organisasi dalam buku Organisasi dan Manajemen dengan penulis Dr. Samsyir Togar. Di dalam buku menjelaskan bahwa organisasi adalah entitas kesatuan sosial yang dikoordinasi secara sadar dengan batasan yang dapat didefinisikan dan bekerja terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Menurut beberapa para ahli, menurut Robis tahun 1994, organisasi adalah suatu entitas sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih, dengan batasan yang relatif teridentifikasi yang berfungsi secara berkelanjutan untuk mencapai kesepakatan sasaran bersama. Sedangkan menurut Davis tahun 1994 mengategorikan bahwa organisasi adalah suatu sekelompok orang-orang yang sedang bekerja sama ke arah tujuan yang sama di bawah kepemimpinan. Sedangkan menurut Mandra tahun 1991 menyatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem hubungan kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di dalam organisasi harus memiliki beberapa hal yang paling penting. Yang pertama, sejumlah orang. Di sini, di organisasi harus memiliki orang dua atau lebih dari itu sehingga kerjasama itu dapat terbangun dan adanya organisasi. Yang kedua, tujuan bersama. Dengan adanya organisasi, pasti kita memiliki tujuan. Di dalam organisasi pasti memiliki tujuan. Dengan tujuan, para anggota akan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, interaksi yang selalu dapat diukur atau diterangkan menurut suatu struktur. Dengan adanya struktur, maka dapat tersusun beberapa anggota-anggota dan jabatannya, sehingga tidak ada kesalahpahaman. Yang keempat, setiap orang dalam organisasi mempunyai tujuan pribadi. Nah, tujuan ini juga mendukung dalam organisasi, sehingga para anggota di dalam organisasi itu bisa bekerja dan mencapai tujuannya. Yang kelima, interaksi selalu diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya tujuan, dengan adanya visi dan misi di dalam organisasi, interaksi sangat dibutuhkan karena interaksi ini adalah suatu pekerjaan, suatu tindakan atau suatu pelaksanaan sehingga organisasi ini dapat berjalan. Nah, itulah beberapa hal yang paling penting di dalam sebuah organisasi, karena organisasi memiliki sekumpulan orang yang memiliki sifat, watak yang berbeda-beda, sehingga para anggota di dalamnya harus saling bekerja sama dan saling menghargai. Di dalam organisasi, ada beberapa variabel, yaitu taksonomi organisasi, struktur organisasi, proses dalam organisasi, dan individu dalam organisasi. Dengan demikian, secara dinamis, organisasi sebagai wadah atau saling kerja sama dan mengenal satu sama lain antar anggota dan sebagai tata hubungan dan proses dalam pembangunan kerja. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu dengan pengembangan organisasi dalam buku Pengembangan Organisasi dengan penulis Drs. Moekijat. Dalam kemajuan pengetahuan dan teknik ilmu perilaku, adanya perubahan bagi para pejabat pimpinan karena dulu hanya mementingkan diri sendiri dengan tujuan untuk organisasi, tetapi sekarang para pejabat pimpinan mengurangi pertentangan yang bersifat merusak dan menghasilkan kerjasama yang bersifat sungguh-sungguh untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan sosial dan ekonomi. Memang, pengembangan organisasi merupakan sesuatu yang relatif baru yang dengan cepatnya berubah sebagai akibat pengetahuan-pengetahuan yang baru. Adapun beberapa definisi dari menurut para ahli
dari pengembangan organisasi ini. Menurut Dale S. Beck tahun 1975, pengembangan organisasi adalah suatu strategi pendidikan yang kompleks yang direncanakan untuk meningkatkan keefektifan dan kesehatan organisasi melalui campur tangan yang direncanakan oleh seseorang konsultan dengan menggunakan teori dan teknik-teknik ilmu perilaku terapan. Sedangkan menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA, tahun 1982, pengembangan organisasi sebagai teori manajemen berarti serangkaian konsep, alat, dan teknik untuk melakukan perencanaan jangka panjang dengan sorotan pada hubungan antara sekelompok kerja dan individu dikaitkan dengan perubahan-perubahan yang bersifat struktural. Sedangkan menurut Georgi R. Terry, PhD, tahun 1977, pengembangan organisasi merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan hasil dengan memperoleh yang paling baik dari para pegawai, baik secara individual maupun sebagai anggota kelompok kerja. Nah, itulah beberapa menurut para ahli, yang mana di dalam pengembangan organisasi harus ada konsep penerapan dan teknik untuk menjalankan baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dan harus ada kerjasama antar kelompok anggota. Pengembangan organisasi adalah peningkatan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan potensi manusia secara lebih efektif dan mengevaluasi setiap perubahan dan pengarahan secara konstruktif. Adapun ciri-ciri pengembangan organisasi menurut Gary Dales, yaitu yang pertama, pengembangan organisasi adalah suatu strategi pendidikan yang dimaksud untuk menimbulkan perubahan organisasi yang lebih direncanakan. Yang kedua, perubahan-perubahan organisasi yang dituntut biasanya merupakan hasil dari suatu keadaan darurat atau masalah luar. Sering hal ini mengakibatkan pertentangan antar anggota atau masalah identitas organisasi. Yang ketiga, pengembangan organisasi hampir selalu bertumpu pada suatu teknik yang mengandung pengalaman sebenarnya. Yang keempat, program-program pengembangan organisasi perantara-perantara perubahan yang hampir selalu merupakan konsultasi dari luar. Adapun program untuk pengembangan organisasi cenderung mengikuti proses dan ada 3 hal atau langkah pokok yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data tentang organisasi dan pelaksanaan serta sikapnya. Yang kedua, umpan balik data tentang organisasi dan masalah-masalahnya kepada pihak-pihak yang lebih terlibat. Yang ketiga, perencanaan. Perencanaan tim tentang pemecahan terhadap masalah-masalah. Nah, adapun tujuan pengembangan organisasi untuk mengubah kepercayaan, sikap, nilai, dan struktur organisasi supaya organisasi itu dapat lebih baik menyesuaikan diri dengan teknologi, pasar, dan rintangan-rintangan baru, karena dapat mengoptimalkan hasil dari penyelesaian tugas dan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya, birokrasi dan fungsi birokrasi. Saya mengambil dari buku Birokrasi Pemerintahan dengan penulis Dr. Deli Mustafa, MSI. Istilah birokrasi sering kali dikaitkan dengan organisasi pemerintahan. Padahal, birokrasi ciptaan Max Weber itu bisa terjadi baik di organisasi pemerintahan maupun organisasi non-pemerintahan. Di dalam dunia pemerintahan, konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti, dan mudah dikendalikan. Sedangkan di dalam dunia non-pemerintahan atau bisa disebut dengan dunia bisnis, konsep birokrasi diarahkan untuk efisiensi pemakaian sumber daya dengan pencapaian output dan keuntungan yang optimal. Maka, birokrasi adalah sebuah organisasi yang melayani tujuan
dan cara untuk mencapai tujuan itu. Hal ini dapat terwujud dengan mengkoordinasikan secara sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki di jajaran jabatannya. Ada pun beberapa definisi dari birokrasi menurut para ahli, yaitu menurut Max Weber, birokrasi adalah suatu hierarki yang ditetapkan secara jelas di mana pemegang kantor mempunyai fungsi yang sangat spesifik dan mengaplikasikan atau menerapkan aturan universal dalam impersonalitas yang formalitas. Yang kedua, menurut Bintoro Tijokroamidjoyo pada tahun 1998 mendefinisikan birokrasi adalah tipe organisasi yang digunakan pemerintah modern untuk pelaksanaan sebagai tugas-tugasnya yang bersifat spesialisasi dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintahan. Sedangkan menurut Pfiffner dan Furstus pada tahun 1960 mendefinisikan bahwa birokrasi adalah suatu sistem kewenangan, kepegawaian, jabatan, dan metode yang dipergunakan pemerintah untuk melaksanakan program-programnya. Itulah beberapa definisi birokrasi menurut para ahli di dalam birokrasi. Juga memiliki jabatan struktural dan jabatan fungsional. Dua jabatan ini ada di dalam sebuah birokrasi. Dengan penjelasan, jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada di dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat, ada dari tingkat rendah, yaitu Ekselon 4 per B, hingga tingkat tertinggi, Ekselon 1 per A. Sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsionalnya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan pokok organisasi. Fungsi birokrasi. Di sini, fungsi birokrasi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, melaksanakan pelayanan publik. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan yang profesional menurut sistemnya. Yang ketiga, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kebijakan, manajemen pemerintahan. Yang keempat, alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik. Di sini menurut Michel Geroskin, adapun sekurang-kurangnya ada 4 fungsi birokrasi di dalam sebuah pemerintahan modern. Yang pertama, fungsi administrasi, yang meliputi administrasi pelayanan, pengaturan, perizinan, pengumpulan informasi. Yang kedua, fungsi pelayanan. Nah, di sini fungsi pelayanan birokrasi sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat. Yang ketiga, fungsi pengaturan. Dari suatu pemerintahan biasanya diarahkan demi penyampaian kesejahteraan masyarakatnya. Yang keempat, fungsi pengumpulan informasi. Informasi dibutuhkan dalam birokrasi ada 2 tujuan, yaitu apakah suatu kebijakan melanggari sejumlah pelanggaran dan keperluan dalam pembuat kebijakan baru yang akan disusun pemerintah berdasarkan situasi yang faktual. Baiklah, itu adalah hasil dari presentasi saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.